Negara paling berdosa? Kehidupan nyata di Tiongkok. Fakta-fakta mencengangkan tentang Tiongkok. Dokumen perjalanan nomor 15. Tiongkok, kekuatan terbesar di Asia. Terletak di Asia Timur, Tiongkok adalah negara terbesar keempat di dunia berdasarkan luas daratan. Tiongkok memiliki perbatasan darat terpanjang di planet ini, yang terhubung dengan 14 negara tetangga. Di luar daratan utamanya yang sangat luas, Tiongkok juga mengelola dua wilayah administratif khusus, Hong Kong dan Macau, yang masing-masing tetap mempertahankan sistem hukum, mata uang, dan paspor sendiri. Pengaturan unik ini dikenal sebagai satu negara, dua sistem, dan merupakan satu-satunya yang sejenis di dunia. Negara ini memiliki lanskap yang luar biasa beragam, mulai dari dataran tinggi Tibet dan gurun Gobi yang gersang, hingga dataran Tiongkok Utara yang subur dan pesisir tenggara yang beriklim subtropis. Tiongkok adalah rumah bagi Sungai Yangtze, sungai terpanjang di Asia, serta tak terhitung gua danau air tawar raksasa, serta pegunungan karst yang spektakuler yang diakui sebagai keajaiban alam UNESCO. Negara ini benar-benar bisa disebut surga wisata, karena menghadirkan hampir semua jenis pemandangan alam yang ada di dunia. Berkat bentang alamnya yang beragam, banyak wilayah memiliki ekosistem yang unik, sehingga menempatkan Tiongkok di antara 3 negara teratas dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia, setelah Brasil dan Kolombia. Negara ini memiliki lebih dari 34.000 spesies tumbuhan dan sekitar 7.500 spesies hewan, termasuk hampir 1.000 yang hanya ditemukan di sana. Simbol nasional yang paling terkenal adalah panda raksasa, harimau Tiongkok Selatan, dan monyet emas Sichuan. Fakta yang aneh adalah, beberapa wilayah di Tiongkok memiliki perbedaan suhu lebih dari 50 derajat Celcius antara musim panas dan musim dingin. Turpan bisa melonjak hingga di atas 45 derajat Celcius. Sementara sebagian wilayah Mongolia, dalam turun hingga di bawah minus 40 derajat Celcius. Namun, terlepas dari panas atau dingin, orang Tiongkok mempertahankan kebiasaan minum air hangat sepanjang tahun, bahkan di musim panas, karena keyakinan bahwa air dingin membahayakan kesehatan. Meskipun Tiongkok kehilangan statusnya sebagai negara berpenduduk terbanyak di dunia kepada India pada tahun 2023, dengan lebih dari 1,4 miliar orang, Tiongkok tetap menjadi negara dengan populasi terbanyak kedua di bumi. Di luar mayoritas Han yang mencakup 92% populasi, Tiongkok juga merupakan rumah bagi 55 kelompok etnis minoritas, dan banyak di antaranya masih menjaga tradisi yang tidak biasa. Para perempuan Dulong dulu menato wajah mereka untuk menghindari penculikan, sekudai menyiramkan air sebagai berkah tahun baru, dan orang Tibet mengadakan upacara di atap rumah untuk merayakan persahabatan. Bahasa Tionghoa adalah bahasa resmi dan tetap menjadi bahasa yang paling banyak digunakan di dunia, dengan lebih dari 1 miliar penutur. Namun, sedikit yang menyadari bahwa selain Mandarin, Tiongkok adalah surga bahasa yang sesungguhnya, dengan lebih dari 130 bahasa dan dialek lainnya. Di beberapa wilayah yang hanya dipisahkan oleh sebuah sungai, penduduk di tepi yang berseberangan bahkan tidak bisa saling memahami. Itulah sebabnya program televisi dan film Tiongkok hampir selalu menyertakan takarir, agar semua orang tetap bisa mengikuti isi tayangan, meskipun dialeknya beragam. Yang paling unik, Tiongkok adalah satu-satunya negara yang masih menggunakan aksara Tionghoa sebagai sistem tulisan utama. Beberapa karakter memiliki begitu banyak goresan sampai penutur asli pun kesulitan mengingatnya, menjadikan bahasa Tionghoa salah satu bahasa tersulit untuk dikuasai di planet ini. Nomor 14. Orang Tiongkok bahkan menciptakan kertas toilet. Saat Barat masih menulis di kulit hewan, menerangi dengan obor, dan membersihkan diri dengan jerami atau tongkat kayu, di Timur, Tiongkok kuno diam-diam memperkenalkan 4 penemuan yang selamanya mengubah sejarah manusia. Dikenal sebagai 4 penemuan besar, penemuan itu adalah kompas, mesiu, kertas, dan teknologi percetakan. Mesiu muncul pada abad ke-9, lahir dari eksperimen kebetulan para alkemis Tao yang sedang mencari ramuan keabadian. Dengan mencampurkan arang, belerang, dan sendawa, mereka menemukan bahwa campuran itu dapat meledak. Pada awalnya, mesiu hanya digunakan untuk kembang api dalam ritual. Kemudian, mesiu mulai digunakan secara terbatas dalam militer di dalam Tiongkok. Namun, setelah menyebar ke dunia Islam dan kemudian ke Eropa, mesiu benar-benar menjadi tonggak sejarah, menandai perubahan besar dalam peperangan dan kekuatan negara. Kompas diciptakan melalui pengamatan terhadap alam, ketika orang Tiongkok menyadari bahwa batu magnet selalu menunjuk ke satu arah. Pada awalnya, kompas digunakan oleh para peramal untuk Feng Shui, dengan menempatkan sendok magnet di atas piring untuk menemukan arah.
Baru pada abad ke-11, pada masa dinasti Song Utara, orang Tiongkok menyempurnakannya menjadi jarum magnet yang dapat berputar bebas dan pertama kali menerapkannya untuk navigasi. Inovasi ini memungkinkan Tiongkok memperluas perdagangan maritim ke Asia Tenggara, Samudra Hindia, dan bahkan Afrika Timur. Di Eropa, kompas dengan cepat menjadi salah satu alat penting yang membuka jalan bagi eksplorasi geografis besar-besaran dan bangkitnya era kolonial. Sementara itu, kertas dan teknologi percetakan secara langsung membentuk penyebaran pengetahuan. Sebelum ada kertas, tulisan di Tiongkok mengandalkan bilah bambu, sutra, atau kayu, yang berat dan mahal. Pada tahun 105 Masehi, Cai Lun, seorang kasim dari dinasti Han, menghasilkan kertas pertama dengan menggiling kulit pohon, jaring ikan bekas, dan kain perca. Hasilnya ringan, murah, dan mudah dibuat, sehingga segera menggantikan bahan tradisional dalam administrasi, korespondensi, dan kegiatan keilmuan. Lebih dari 700 tahun kemudian, percetakan balok kayu muncul, memungkinkan penggandaan teks dengan lebih cepat. Pada abad ke-11, Tiongkok melangkah lebih jauh dengan percetakan huruf lepas, sebuah terobosan yang baru akan dicapai Eropa berabad-abad kemudian. Saat orang Eropa masih menyalin Alkitab dengan tangan, ribuan buku sudah dicetak di Tiongkok untuk kebutuhan ujian pegawai negeri, pendidikan, dan penyebaran gagasan yang lebih luas. Di luar 4 penemuan besar ini, Tiongkok kuno juga meninggalkan satu kontribusi lain yang kurang dikenal namun mengejutkan bagi kehidupan modern, kertas toilet. Catatan dari abad ke-6 mengungkap bahwa para cendekiawan menghindari penggunaan kertas bertulisan untuk membersihkan diri, yang menunjukkan bahwa kertas toilet sudah umum digunakan. Pada abad ke-14, pada masa dinasti Yuan, kertas toilet bahkan diproduksi secara massal untuk digunakan di istana kerajaan. Sementara itu di Eropa berabad-abad kemudian orang masih mengandalkan rumput kering, kerang, potongan kain, atau tongkat kayu untuk kebersihan. Menurutmu penemuan mana yang paling penting? Bagikan pendapatmu di bawah ini. Nomor 13. Perempuan Tiongkok, cantik, percaya diri dan bebas. Perempuan Tiongkok sejak lama dikagumi sebagai teladan kecantikan tradisional Timur. Kebanyakan memiliki kulit cerah, wajah lembut dengan fitur yang seimbang, mata hitam yang berkilau, bibir kecil yang anggun, serta aura yang terasa lembut sekaligus cerdas. Namun, pembahasan tentang kecantikan Tiongkok tidak akan lengkap tanpa Xinjiang. Wilayah ini terkenal sebagai tanah kelahiran para wanita cantik. Di negara berpenduduk 1 miliar, dengan perempuan yang memiliki pesona khas perpaduan barat. Kulit cerah merona, mata yang dalam, hidung tinggi, garis wajah tegas, dan aura yang bisa terlihat anggun, bangga, atau memikat secara misterius. Perpaduan ini menciptakan peta kecantikan yang beragam dan memikat, menjadikan perempuan Xinjiang sangat sulit dilupakan. Jika kamu penasaran tentang kehidupan, budaya, dan kecantikan mereka, tinggalkan komentar di bawah, dan kami akan membagikan lebih banyak wawasan menarik tentang negeri yang sering disebut surga para wanita cantik di Tiongkok. Beralih ke kepribadian perempuan Tiongkok secara umum. Kebanyakan bersikap lembut, berkelas, perhatian pada orang lain, dan sangat menjunjung nilai keluarga. Namun di kota-kota besar, semakin banyak perempuan muda yang menjadi kuat dan mandiri, percaya diri menyuarakan pendapat, serta tidak takut pada tantangan baru. Mereka biasanya komunikator yang terampil, mampu menyeimbangkan kelembutan dengan ketegasan. Kombinasi ini membuat perempuan Tiongkok terasa dekat, namun tetap memiliki sisi misterius yang unik. Dalam cinta dan kencan, perempuan Tiongkok, dalam hubungan, perempuan Tiongkok sering mempertahankan sifat halus dan tidak mencolok yang khas Asia Timur. Mereka menghargai sopan santun, kepedulian, dan rasa hormat dari kedua pihak. Pada kencan pertama, kebanyakan berharap pria yang membayar, tetapi mungkin akan dengan lembut menyarankan untuk membagi tagihan sebagai tanda halus bahwa mereka juga mandiri. Hadiah yang mereka sukai biasanya kecil namun bermakna, seperti buku yang bagus, makanan buatan sendiri, atau souvenir yang dipilih dengan penuh perhatian. Dengan ritme hidup yang serba cepat saat ini, aplikasi kencan menjadi populer di kota-kota besar seperti Shanghai dan Beijing. Platform seperti Tantan, Momo, dan Baihe menarik jutaan perempuan muda, sebagian besar berusia antara 20 hingga 35 tahun. Saat menggunakan aplikasi ini, perempuan Tiongkok cenderung berhati-hati, memprioritaskan keseriusan, pendidikan, dan rasa hormat. Sikap canggung atau terburu-buru jarang disukai. Banyak yang memakai aplikasi kencan bukan hanya untuk mencari cinta, tetapi juga untuk memperluas jaringan sosial, mencari teman, dan menjelajahi pertukaran budaya. Walau masyarakat Tiongkok semakin terbuka, tekanan untuk menikah sebelum usia 30 masih membebani banyak perempuan.
Mereka yang tetap lajang atau menikah terlambat sering diberi label Shengnu atau perempuan sisa. Terutama saat liburan, banyak yang harus menghadapi pertanyaan terus-menerus soal pernikahan dari keluarga. Namun, semakin banyak yang kini dengan percaya diri memilih kemandirian, memprioritaskan perkembangan diri dan karier, serta memandang pernikahan sebagai pilihan, bukan kewajiban. Generasi perempuan lajang yang terus bertumbuh ini perlahan menjadi simbol kebebasan dan kemandirian di Tiongkok modern. Nomor 12. Menikahi seseorang yang sudah meninggal. Di beberapa desa terpencil di dataran tinggi Tibet, dahulu pernah ada kebiasaan yang sangat tidak biasa dalam memilih suami. Alih-alih hanya bergantung pada pengaturan keluarga atau urusan hati, para perempuan muda akan menguji kenyataan dengan cara mereka sendiri. Mereka tidur dengan beberapa pria di desa. Sebagian hanya memilih 2 atau 3 pasangan, sementara yang lain mencoba puluhan. Setelah setiap pertemuan, sang perempuan menyimpan benda kecil seperti gelang, shawl, atau barang pribadi sebagai kenang-kenangan untuk direnungkan kemudian. Ketika ia merasa sudah cukup menguji, ia akan memilih pria yang dianggap paling sehat, paling subur, dan yang memberinya rasa aman paling besar. Pada masa ketika ilmu kedokteran masih belum berkembang, hal ini dianggap sebagai cara praktis untuk menilai kesehatan sebelum menikah. Dokumen kuno bahkan menyebut metode ini membantu mengurangi penyakit keturunan dalam klan. Di Tiongkok Barat Daya, kelompok etnis Mosuo menjadi terkenal karena struktur keluarga matriarkal. Di sini, perempuan memegang hak untuk memilih pasangan cinta, menentukan bentuk hubungan, dan tetap bebas dari kewajiban hukum. Setiap ikatan berdiri sendiri. Jika seorang perempuan menginginkan, ia akan mengundang seorang pria datang pada malam hari, dan pria itu pergi pada pagi hari. Mereka tidak tinggal bersama, tidak menikah, dan tidak berbagi kewajiban mengasuh anak. Anak-anak dibesarkan sepenuhnya di rumah tangga sang ibu, dirawat oleh nenek, bibi, dan paman. Para pria umumnya tetap tinggal bersama keluarga dari garis ibu, dan seringkali lebih banyak bertanggung jawab pada keponakan dibanding pada anak kandung mereka sendiri. Dalam masyarakat Mosuo, cinta dan pernikahan terpisah. Dalam budaya Mosuo, cinta dan pernikahan adalah 2 gagasan yang benar-benar terpisah. Sementara itu, di Provinsi Yunnan, suku Bai mempertahankan tradisi unik yang dikenal sebagai Festival Rusanglin. Diadakan setahun sekali selama 3 hari, tradisi ini memungkinkan orang bertemu kembali dengan mantan kekasih mereka. Selama festival, bahkan orang yang sudah menikah boleh bertemu mantan, dan jika keduanya masih memiliki perasaan, mereka bisa menghabiskan 1 malam bersama. Meski terdengar kontroversial, festival ini bukan bertujuan mendorong pengkhianatan atau perselingkuhan. Sebaliknya, tujuannya adalah membantu orang menghadapi emosi yang belum selesai dan menutup bab masa lalu sebelum benar-benar melangkah maju. Kebiasaan tidak biasa lain yang pernah ada di Tiongkok adalah Minghun, atau menikahi orang yang sudah meninggal. Kepercayaan rakyat menyatakan bahwa siapapun yang meninggal tanpa menikah akan kesepian di alam baka dan tidak bisa menemukan kedamaian. Untuk mengatasi nasib ini, keluarga sering mengadakan pernikahan untuk putra atau putri yang telah meninggal. Kadang, ini berarti menikahkan 2 orang yang sama-sama sudah meninggal, dan kadang menikahkan orang yang sudah meninggal dengan seseorang yang masih hidup. Jika 2 orang sudah bertunangan, tetapi salah satunya meninggal sebelum upacara, keluarga yang ditinggalkan mungkin tetap mengadakan pernikahan untuk menghormati janji dan membantu arwah yang telah pergi beristirahat dengan tenang. Namun, tidak semua upacara Minghun melibatkan persetujuan. Dalam beberapa kasus, ada orang yang dipaksa masuk ke dalam ikatan seperti ini karena tak hayul, atau bahkan ditipu untuk menikahi seseorang yang sebenarnya sudah meninggal. Dari semua kebiasaan ini, mana yang paling mengejutkanmu? Bagikan pendapat di koloni NTB. Nomor 11. Ibu kota berusia lebih dari 3.000 tahun, Beijing adalah ibu kota Tiongkok dan juga salah satu kota tertua di Asia. Kota ini bukan hanya pusat politik negara, tetapi juga menjadi pusat pendidikan, ekonomi, dan transportasi. Dengan lebih dari 21 juta penduduk, Beijing penting bukan hanya bagi Tiongkok, tetapi juga memiliki pengaruh di seluruh dunia. Kota ini memiliki sejarah lebih dari 3.000 tahun, dan pernah menjadi ibu kota bagi banyak dinasti terkenal seperti Yuan, Ming, dan Qing. Karena itu, saat mengunjungi Beijing hari ini, kamu masih bisa dengan mudah menemukan bangunan-bangunan yang menyimpan jejak kuat era feodal. Contoh paling ikonik adalah Kota Terlarang, istana kerajaan terbesar yang masih tersisa di dunia. Tempat ini kini menjadi museum sejarah yang menarik jutaan wisatawan setiap tahun. Di sekitarnya ada lapangan Tiananmen, istana musim panas, tembok besar, kuil surga,
dan banyak situs lainnya yang diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Selain pesona kunonya, Beijing juga membuat dunia terkesan dengan modernitasnya dan skala pembangunan yang luar biasa. Pada tahun 2023, produk domestik bruto kota ini mencapai lebih dari 634 miliar dolar Amerika Serikat, melampaui total produk domestik bruto negara-negara seperti Malaysia, Argentina, atau Thailand. Rata-rata pendapatan per kapita hampir 30.000 dolar Amerika Serikat per tahun, menempatkan Beijing di antara kota-kota dengan standar hidup tinggi di dunia. Kota ini juga menjadi rumah bagi jumlah miliarder terbanyak di Tiongkok, termasuk Zhang Yiming, pendiri ByteDance, perusahaan induk TikTok. Bukan hanya pusat ekonomi, Beijing juga merupakan pusat pendidikan Tiongkok, dengan dua universitas paling bergengsi dan terkemuka di dunia, yaitu Universitas Peking dan Universitas Tsinghua. Infrastruktur Beijing juga mengesankan, terutama sistem kereta bawah tanahnya yang memiliki panjang lebih dari 800 km, melayani lebih dari 10 juta penumpang setiap hari. Selain itu, kereta cepat menghubungkan Beijing ke Tianjin hanya dalam waktu 30 menit. Beijing adalah kota pertama dan satu-satunya di dunia yang pernah menjadi tuan rumah Olimpiade musim panas dan Olimpiade musim dingin. Terkait dua ajang ini, ada Stadion Sarang Burung dengan arsitekturnya yang mencolok, berada tepat di pusat kota. Selesai dibangun pada tahun 2008, stadion ini menampilkan desain unik dengan balok-balok baja yang saling bersilangan seperti sarang burung raksasa. Stadion ini bukan hanya tempat penyelenggaraan ajang olahraga internasional, tetapi juga destinasi wisata terkenal, dikagumi karena arsitekturnya yang memadukan estetika modern dan rekayasa tingkat lanjut. Selain faktor-faktor tersebut, Beijing memiliki ekosistem budaya yang unik, dengan Opera Peking sebagai seni pertunjukan tradisional yang khas. Opera Peking dahulu sangat populer dalam pertunjukan di lingkungan istana kerajaan. Bentuk seni ini memadukan nyanyian, tarian, akting, dan bela diri, dengan gaya pertunjukan yang khas, serta kostum yang berwarna-warni. Hingga kini, Opera Peking masih dipentaskan di teater-teater besar, melayani para pecinta seni, sekaligus membantu melestarikan warisan budaya yang telah hadir selama ratusan tahun dalam kehidupan masyarakat Tiongkok. Nomor 10. Kota yang tak pernah tidur. Di Beijing, malam bukan waktu untuk beristirahat, melainkan awal dari ritme hidup yang benar-benar berbeda. Kota ini menjadi lebih hidup, lebih ramai, dan terasa sepenuhnya berbeda dari siang hari. Setelah pukul 10 malam, kawasan seperti Huhai dan Do menyambut kerumunan orang yang ingin makan, bersenang-senang, berjalan santai, atau berkumpul bersama teman. Di trotoar, deretan jalanan kuliner semakin padat dan rapat. Bar, lounge, dan toko-toko yang buka semalaman perlahan berubah menjadi pusat pergaulan bagi warga setelah seharian bekerja. Di beberapa ruas jalan, suasananya bahkan lebih intens daripada jam sibuk. Yang membuat kehidupan malam Beijing begitu istimewa adalah karena aktivitas-aktivitas ini tertata sebagai gaya hidup budaya, dengan bentuk-bentuk unik yang hanya muncul setelah gelap. Bioskop paling ramai antara pukul 11 malam hingga pukul 1 pagi, dengan jaringan seperti CGV dan Wanda yang memutar pertunjukan larut setiap malam. Tempat karaoke di Chaoyang dan Dongcheng sering penuh dipesan hingga pukul 3 atau pukul 4 pagi, terutama pada akhir pekan. Di taman-taman besar seperti People's Park dan Kuil Surga, puluhan kelompok senam tari persegi berlatih hingga larut malam, menarik perhatian para peserta dan penonton yang penasaran. Beberapa pasar malam seperti Panjiayuan bukan sekadar tempat jual beli, melainkan titik pertemuan para kolektor lukisan, barang antik, dan karya seni untuk bertukar dan berdiskusi hingga fajar. Jantung kehidupan malam Beijing tetaplah kulinernya, dengan jalan-jalan yang baru benar-benar hidup setelah tengah malam. Di Ghost Street, ratusan tempat makan tetap buka hingga pukul 3 atau pukul 4 pagi. Menyajikan hotpot pedas, sate panggang, tahu bau, mie dingin, dan bubur larut malam. Dengan rasa, tampilan, dan pelayanan yang sepenuhnya dibuat untuk para pecinta begadang. Kelompok anak muda sering berkumpul di sini setelah karaoke, bar, atau menonton film larut malam, menciptakan rangkaian aktivitas yang terus berlanjut jauh hingga dini hari. Sejak tahun 2021, truk makanan mulai bermunculan di sekitar taman dan alun-alun, menawarkan camilan jalanan yang praktis seperti roti panggang isi, susu kedelai, dan ubi panggang bagi para pejalan malam. Menariknya, kehidupan malam di Beijing bukan hanya untuk anak muda. Banyak kelompok lain juga ikut meramaikan. Para lansia berkumpul di taman larut malam untuk mengobrol dan menari. Keluarga membawa anak-anak berjalan-jalan pada malam musim panas untuk menghindari panas.
Kelompok cosplay dan para pengamen jalanan juga memenuhi zona pejalan kaki dengan aktivitas malam yang penuh warna. Namun, jika kamu ingin merasakan kehidupan malam Beijing yang paling menggoda rasa penasaran, kamu tidak boleh melewatkan Sanlitun South Street. Di sini tersembunyi bar-bar rahasia yang berada di balik pintu besi, di ruang bawah tanah, atau bahkan menyamar sebagai kedai kopi biasa tanpa papan nama, dan baru buka sekitar pukul 1 pagi. Untuk masuk, seringkali kamu harus menjadi pelanggan tetap atau mengetahui kata sandi, dan memotret maupun merekam hampir selalu dilarang. Setiap tempat punya suasana sendiri. Ada yang menerapkan aturan ketat soal komunikasi, ada pula yang sepenuhnya berpusat pada musik atau minuman. Beberapa bar beroperasi tanpa menu, hanya menyajikan satu koktail khusus malam itu, atau meracik minuman secara acak untuk tamu. Ada juga yang mengejutkan pengunjung dengan tema musik berbeda tanpa pengumuman setiap malam. Sehingga setiap kunjungan terasa tak terduga. Penasaran dengan bar-bar rahasia ini atau tempat nongkrong larut malam paling populer di Beijing? Tulis nomor 10 di kolom komentar. Dan kami akan mengungkap lebih banyak permata tersembunyi yang menunggu untuk dijelajahi. Nomor 9. Pengemis menggunakan kode QR untuk meminta uang Tiongkok. Di Tiongkok, uang tunai hampir lenyap dari kehidupan sehari-hari. Dari kota-kota besar hingga daerah pedesaan, orang jarang memakai uang kertas, bahkan kartu kredit pun semakin jarang digunakan. Hampir semua transaksi, mulai dari makan, belanja, sampai memesan tumpangan, dilakukan dengan memindai kode QR lewat Alipay atau WeChat Pay. Bahkan para pengemis kini menggantung kode QR di dada mereka, atau menempelkannya di kardus agar bisa menerima donasi. Bagi banyak wisatawan asing, hal ini terasa seperti kejutan budaya, sekaligus tantangan nyata. Dompet dan kartu kredit internasional jadi nyaris tidak berguna. Tanpa aplikasi pembayaran lokal, membeli sebotol air di hari yang panas pun bisa berubah menjadi perjuangan. Di area yang lebih maju, Anda bahkan tidak perlu membawa ponsel. Teknologi pengenalan wajah digunakan di mal, restoran, dan mesin penjual otomatis. Setelah terverifikasi, pembayaran akan langsung dipotong seketika. Namun, teknologi yang sama juga terhubung dengan sistem pengawasan terbesar di dunia. Tiongkok memiliki lebih dari 500 juta kamera keamanan, dengan kota-kota seperti Shenzhen dan Chongqing masuk dalam daftar tempat yang paling ketat dipantau di bumi. Terintegrasi dengan kecerdasan buatan, sistem ini mengenali wajah, melacak perilaku, mendeteksi pelanggaran lalu lintas, pembuangan sampah yang tidak semestinya, bahkan mengidentifikasi pencuri. Bagi warga lokal, ini menjaga ketertiban dan keamanan. Tetapi bagi orang asing, rasa seperti diawasi di mana-mana bisa terasa mengganggu. Selain pembayaran digital, Tiongkok juga memiliki salah satu jaringan transportasi paling maju di dunia, terutama kereta cepatnya. Dengan lebih dari 45.000 km jalur, kereta pada rute tertentu bisa melaju lebih cepat dibanding pesawat. Jalur Beijing-Shanghai hanya memakan waktu 4 jam, menawarkan kabin yang bersih tanpa celah Wi-Fi, bahkan layanan kelas bisnis. Sistem metro di kota-kota seperti Beijing, Shanghai, dan Guangzhou juga sama mengagumkannya. Sering disebut sebagai bandara bawah tanah karena skala dan efisiensinya. Layar elektronik, pencahayaan terang, lift, serta koneksi yang mulus membuat keterlambatan nyaris tidak terjadi. Lebih dari itu, Tiongkok sedang menguji kereta layang dan membangun jembatan penyeberangan laut sepanjang puluhan kilometer untuk menghubungkan kota-kota penting. Dengan laju seperti ini, mungkin tidak akan lama lagi sebelum dunia mempelajari Tiongkok sebagai modal utama pembangunan kota berbasis teknologi. Nomor 8. Negara penghasil teh terbesar di dunia Tiongkok adalah tempat lahirnya budaya teh, sekaligus adidaya dunia dalam produksi teh. Dengan lebih dari 40% dari total produksi global, Tiongkok bukan hanya memimpin dari segi jumlah, tetapi juga menjadi pengekspor teh terbesar di planet ini, menghasilkan miliaran dolar Amerika Serikat setiap tahun dari daun-daun kecil ini. Pada tahun 2023 saja, industri teh menyumbang sekitar 320 miliar yuan bagi perekonomian, setara dengan lebih dari 40 miliar dolar Amerika Serikat, serta menyediakan pekerjaan bagi jutaan penduduk pedesaan. Provinsi seperti Fujian, Yunnan, Zhejiang, dan Hunan adalah ibu kota teh di negara ini, menghasilkan sebagian besar produksi dan menjadi rumah bagi merek teh terkenal yang dikenal di seluruh dunia. Terutama Fujian, yang bukan hanya wilayah penanaman teh terbesar, tetapi juga memimpin nilai ekspor berkat teh oolong premiumnya. Jadi apa yang membuat Tiongkok menjadi raja industri teh global? Jawabannya ada pada kondisi alamnya yang unik. Banyak wilayah di Tiongkok memiliki iklim lembab, suhu yang sejuk, dan kabut tipis yang muncul sepanjang tahun.
Ini menciptakan lingkungan yang ideal untuk menghasilkan pucuk teh yang istimewa. Tanaman teh sering ditanam di ketinggian yang berkisar dari ratusan hingga ribuan meter di atas permukaan laut. Setiap ketinggian dan jenis tanah menghasilkan karakter yang berbeda, dan perbedaan inilah yang menjadi keunggulan kompetitif yang tidak bisa ditiru oleh negara manapun. Namun, kebangkitan teh Tiongkok di panggung dunia bukan hanya soal jumlah atau kondisi alam, melainkan juga kekayaan ragamnya. Ini menjadi keunggulan langsung dibanding negara pengekspor teh lain seperti India, Sri Lanka, atau Kenya. Tiongkok menawarkan begitu banyak jenis teh, mulai dari teh hijau, teh hitam, dan teh oolong, hingga teh fermentasi seperti pu'er. Bahkan di luar produk konsumsi, banyak teh dianggap sebagai aset investasi, dengan beberapa kue pu'er kuno terjual hingga ratusan juta dong Vietnam. Sejumlah teh premium bahkan dilelang dan diperdagangkan. Seperti anggur vintage, semakin tua usianya, semakin tinggi nilainya. Teh bahkan pernah menjadi simbol kekuasaan dalam sejarah feodal Tiongkok kuno. Salah satu contoh terkenal adalah teh perawan. Teh ini konon dipetik hanya oleh gadis-gadis perawan yang tidak menggunakan tangan, melainkan memetiknya dengan mulut untuk menjaga kemurnian. Daun teh kemudian diletakkan di baki emas agar tidak bersentuhan dengan tangan telanjang. Meski saat ini tidak ada bukti pasti yang benar-benar mengonfirmasi kisah tersebut, cerita ini mencerminkan status istimewa teh dalam masyarakat Tiongkok lama. Bukan sekadar minuman, tetapi juga benda ritual yang melambangkan kemurnian dan identik dengan kalangan elit. Nomor 7. Tiongkok memblokir semua jejaring sosial asing. Sistem politik Tiongkok termasuk yang paling tersentralisasi di dunia. Negara dengan lebih dari 1,4 miliar penduduk ini dipimpin oleh Partai Komunis Tiongkok, satu-satunya kekuatan politik tanpa partai oposisi atau pemilihan presiden bergaya barat. Semua keputusan besar dibuat di tingkat paling atas dan diterapkan secara vertikal hingga ke setiap level daerah. Pemimpin saat ini, Xi Jinping, secara unik memegang 3 jabatan paling kuat sekaligus, Sekretaris Jenderal Partai, Presiden Negara, dan Ketua Komisi Militer Pusat. Dengan konsentrasi kekuasaan seperti ini, banyak pengamat menyebut Tiongkok sebagai model kediktatoran modern. Untuk melihat bagaimana sistem politik ini membentuk kehidupan sehari-hari, coba saja gunakan internet di sini. Hampir semua platform internasional populer seperti Facebook, Instagram, X, Google, dan YouTube diblokir. Pemerintah mengontrol ketat informasi dari luar, menyaring konten yang sensitif secara politik, serta melindungi keamanan siber dan data warga dari perusahaan asing. Sebagai gantinya, masyarakat Tiongkok hidup di dalam ekosistem digital domestik yang sangat luas. WeChat untuk mengobrol, belanja, membayar tagihan, bahkan memesan janji temu dokter. Baidu sebagai versi lokal Google, dan Weibo yang menggabungkan fungsi mirip Instagram dan X. Di dalam ekosistem ini, aturannya sama ketat. Setiap akun wajib diverifikasi dengan identitas asli, sehingga setiap komentar terhubung langsung dengan tanggung jawab pribadi. Satu unggahan yang sensitif bisa berujung pada penangguhan akun, peringatan resmi, atau bahkan obrolan ramah dengan otoritas keamanan siber. Tokoh berpengaruh, selebritas, bahkan pengusaha besar pernah mendadak menghilang dari media sosial setelah satu unggahan yang dianggap keliru. Meski begitu, sistem yang ketat ini berjalan dengan mulus. Masyarakat Tiongkok tetap stabil, dengan orang-orang hidup di dunia digital mereka sendiri, relatif bebas dari kacauan online, berita palsu, atau perdebatan politik tanpa akhir yang umum terjadi di Barat. Banyak warga bahkan mengatakan mereka merasa lebih tenang tanpa konflik semacam itu. Berani tidak, hidup tanpa Facebook, YouTube, atau X selama 1 minggu? Kalau berani, tulis komentar nomor 6 dan bagian bergambar sendirinya. Nomor 6. Destinasi wisata di Tiongkok. Pertama adalah Tembok Besar Tiongkok, salah satu pencapaian terbesar umat manusia dan struktur militer terpanjang di dunia. Membentang lebih dari 21.000 km, tembok ini berkelok melewati pegunungan, lembah, dan gurun, menjadi garis pertahanan raksasa dari dinasti-dinasti kuno. Bagian seperti Badaling, Mutianyu, dan Jinshanling paling populer bagi pengunjung, masing-masing menawarkan pemandangan yang berbeda. Berjalan di atas anak tangga batu kuno, menaiki menara pengawas, dan memandang deretan pegunungan yang seolah tak berujung akan membuatmu merasakan kemegahan Tiongkok kekaisaran. Saat musim gugur, perbukitan di sekitarnya menyala merah dan keemasan, membuat tembok tampak seperti naga perkasa yang meliuk di lautan daun berapi. Beberapa tur bahkan menawarkan perjalanan malam, ketika lentera menerangi tembok dan membuat sejarah serta legenda terasa hidup di depan mata. Berikutnya, Istana Potala, simbol Tibet yang tak terbantahkan.
Berdiri megah di Bukit Merah pada ketinggian lebih dari 3.600 meter di atas permukaan laut, Istana Bak Benteng ini dulu merupakan rumah sekaligus pusat pemerintahan para Dalai Lama dari generasi ke generasi. Desainnya menyatu dengan gunung, dinding putih yang masif, menara benteng merah, dan atap emas yang berkilau di bawah matahari dataran tinggi. Pengunjung menaiki ratusan anak tangga batu, disambut bendera doa yang berkibar dan mural berusia ratusan tahun, sebelum mencapai ruang-ruang suci yang dipenuhi patung, kitab suci dan relik. Cahaya pagi memantulkan aura magis pada istana, dan banyak pelancong berhenti sejenak untuk bermeditasi atau memutar roda doa bersama para biksu Tibet. Benar-benar larut dalam suasana penuh bakti dan ketenangan. Terakhir, kota tua Lijiang yang memesona di Provinsi Yunnan, sebuah situs warisan budaya dunia UNESCO. Berbeda dengan banyak tempat wisata yang sudah sangat dimodernisasi, Lijiang menjaga pesona aslinya. Rumah-rumah kayu tradisional dengan atap berlumut, gang-gang berbatu, dan sistem kanal yang mengalir di tengah kota seperti Venesia Mini. Budaya etnis Naxi terasa di mana-mana, mulai dari balok kayu berukir hingga musik kuno yang masih dimainkan di pasar malam. Pengunjung bisa bersepeda menyusuri gang-gang berliku, menyeruput teh herbal di kafe tepi sungai, berbelanja kerajinan tangan, atau sekadar duduk dan mendengarkan gemericik air yang mengalir di bawah jembatan batu tua. Saat senja tiba, naiklah ke Bukit Singa untuk menikmati pemandangan panorama kota yang berpendar di bawah ratusan lentera merah, menciptakan suasana bak lukisan, abadi, dan seperti mimpi. Nomor 5. Destinasi wisata misterius di Tiongkok. Tiongkok bukan hanya luas dan beragam, tetapi juga dipenuhi tempat-tempat misterius yang terus membuat para pelancong dan peneliti penasaran. Yang pertama adalah kota kuno Fengdu di Chongqing, sebuah kompleks spiritual yang berasal dari dinasti Han. Dikenal dalam cerita rakyat sebagai kota hantu, Fengdu melambangkan kehidupan setelah kematian, tempat jiwa melakukan perjalanan setelah meninggal dunia. Di sini, kamu akan menemukan patung-patung iblis yang menjulang, kuil-kuil yang dirancang seperti gerbang menuju neraka, serta jembatan tanpa jalan kembali yang terkenal, tempat legenda mengatakan bahwa jiwa harus membuktikan kebajikannya untuk bisa menyeberang. Arsitekturnya merangkai kepercayaan Buddha, Tao, dan Konfusianisme, mencerminkan keyakinan Tiongkok kuno tentang karma, reinkarnasi, dan dunia roh. Kini, Fengdu berdiri sebagai daya tarik budaya yang unik, memadukan mitos, spiritualitas, dan seni, serta menarik tak terhitung pengunjung setiap tahun. Di pegunungan Qinling dekat Xi'an, gundukan raksasa berbentuk piramida menjulang sunyi dari lanskap. Gundukan ini diyakini sebagai makam para kaisar dari dinasti Qin dan Han. Dibangun dari tanah dan batu dalam skala yang sangat monumental, banyak di antaranya masih belum tersentuh dan tertutup vegetasi lebat, sehingga mudah disangka sebagai bukit alami. Aturan arkeologi yang ketat dan kekhawatiran pelestarian membuat sebagian besar belum digali, sehingga rahasianya tetap terkubur. Beberapa arkeolog percaya bahwa harta dan relik dengan nilai sejarah yang luar biasa masih tersembunyi di dalamnya, menjadikan piramida-piramida ini salah satu misteri terbesar Tiongkok yang belum terpecahkan. Lokasi penuh teka-teki lainnya adalah Danau Tianqi di Gunung Changbai, Provinsi Jilin, sebuah danau kawah vulkanik yang bertengger lebih dari 2.000 meter di atas permukaan laut. Dikelilingi puncak-puncak dramatis dan membentang seluas 9 km persegi, keindahan danau ini sebanding dengan misterinya. Selama puluhan tahun warga lokal dan wisatawan melaporkan penampakan makhluk aneh yang bersembunyi di bawah permukaan, sering disebut sebagai versi Tiongkok dari monster Loch Ness. Meski tidak ada bukti ilmiah yang mengonfirmasi keberadaannya, kisah-kisah ini membuat peneliti, petualang, dan pelancong penasaran terus berdatangan ke tepiannya. Terakhir ada Mogicheng atau kota hantu yang terletak di Gurun Kumtak, Xinjiang. Lanskap yang terasa mencekam ini dipenuhi formasi batu aneh yang dipahat oleh ribuan tahun erosi angin. Namun, yang membuat Mogicheng benar-benar menyeramkan adalah suara-suara yang tidak bisa dijelaskan pada malam hari. Musik, bisikan, bahkan suara mirip mesin yang menggema di medan tandus meski tidak ada tanda kehadiran manusia. Para ilmuwan menyarankan bahwa aerodinamika alami mungkin menjadi penyebabnya, tetapi banyak yang tetap percaya pada kekuatan supranatural. Bagaimanapun juga, Mogicheng tetap menjadi destinasi bagi para pencari sensasi dan ahli geologi yang terpukau oleh seni alam. Beranikah kamu mengunjungi tempat-tempat misterius di Tiongkok ini? Jika iya, tulis komentar nomor 5 di bawah. Nomor 4. Kuliner paling beragam di dunia Tiongkok adalah negara yang sangat luas, dan kulinernya pun sama megahnya, sebuah ensiklopedia hidup tentang rasa dan tradisi. Dengan sejarah ribuan tahun,
iklim regional, serta pengaruh budaya yang beragam, makanan Tiongkok dianggap sebagai salah satu sistem kuliner paling beragam dan paling kompleks di dunia. Dari jamuan kekaisaran hingga jajanan kaki lima yang sederhana, setiap hidangan punya cerita. Salah satu hidangan paling ikonik adalah bebek Peking panggang, sebuah hidangan istimewa dari dinasti Yuan. Bebeknya dimarinasi dengan teliti, dipanggang di oven khusus, lalu disajikan bersama panekuk tipis, daun bawang, mentimun, dan saus kacang manis. Terkenal dengan kulitnya yang renyah keemasan dan dagingnya yang lembut, hidangan ini dulu hanya boleh dinikmati para kaisar, dan kini menjadi simbol puncak seni kuliner Tiongkok. Klasik abadi lainnya adalah mie wonton, yang sangat populer di Guangdong dan Hong Kong. Pangsit lembut berisi udang atau daging disajikan dalam kuah bening yang manis gurih, lengkap dengan mie yang kenyal. Sederhana tetapi elegan, ini adalah hidangan yang dinikmati semua orang, dari anak-anak hingga lansia. Untuk pencuci mulut, budaya dim sum modern melahirkan roti kukus kuning telur asin. Roti yang lembut dan fluffy ini menyimpan isian custard emas yang lumer dan mengalir saat digigit. Manis sekaligus gurih, kaya namun tetap halus, roti ini menjadi camilan favorit di restoran-restoran di seluruh dunia. Namun, tidak semua makanan Tiongkok mudah diterima oleh orang asing. Contoh yang berani adalah tahu bao, yang difermentasi hingga memiliki aroma yang sangat kuat. Umum ditemukan di kota-kota seperti Changsha, Shanghai, dan Hangzhou. Makanan ini membuat pemula terkejut dengan baunya yang menyengat, tetapi memberi hadiah bagi yang berani. Bagian dalamnya lembut, gurih, dan creamy setelah digoreng atau dikukus. Yang bahkan lebih kontroversial adalah tongzi dan atau telur anak laki-laki, sebuah hidangan khas Dongyang, Zhejiang, yang sudah ada selama berabad-abad. Telur direbus dalam urin yang dikumpulkan dari anak laki-laki sehat berusia di bawah 10 tahun. Dimasak selama berjam-jam, dan dipercaya warga lokal dapat meningkatkan kesehatan serta melancarkan sirkulasi darah. Meski terdengar mengganggu bagi orang luar, hidangan ini tetap menjadi tradisi lokal yang dibanggakan. Lalu ada juga arak ular, minuman keras tradisional yang dibuat dengan merendam ular berbisa seperti kobra dalam alkohol berkadar tinggi. Dipercaya dapat meningkatkan vitalitas, melancarkan peredaran darah, dan meredakan nyeri sendi. Minuman ini menjadi tonik obat sekaligus uji nyali, terutama ketika kepala dan taring ular masih terlihat jelas di dalam botol. Karena itu, kuliner Tiongkok bukan hanya soal rasa, tetapi juga tentang budaya, filosofi, dan eksperimen yang berani. Dari hidangan istana yang elegan hingga tantangan di pinggir jalan, semuanya menjangkau setiap sudut selera manusia. Jadi kamu tim yang mana? Kalau kamu lebih memilih klasik yang aman tapi lezat seperti bebek panggang dan mie wonton, tulis komentar nomor 4. Namun kalau kamu cukup petualang untuk mencoba tahu bau, tongzi dan atau arak ular, tulis komentar nomor 3. Aku penasaran banget dengan pilihanmu. Nomor 3. Festival-festival menarik di Tiongkok. Tiongkok adalah negeri di mana festival bukan sekadar acara, melainkan cerminan hidup yang penuh warna dari keluarga, budaya, dan tradisi berusia ratusan tahun. Setiap perayaan punya makna yang unik dan selalu ditandai dengan ritual-ritual meriah yang menyatukan banyak orang. Tahun Baru Imlek, yang juga disebut Festival Musim Semi, adalah perayaan paling penting dari semuanya. Biasanya jatuh pada akhir Januari atau awal Februari, dan menandai dimulainya kalender lunar. Keluarga berkumpul kembali, rumah dibersihkan untuk menyapu sial, dan kuplet merah digantung untuk mengundang rezeki serta keberuntungan. Makan malam reuni, tarian singa, petasan, dan pembagian amplop merah membuat hari-hari terasa penuh sukacita. Ini juga menjadi momen migrasi manusia terbesar di dunia, ketika ratusan juta orang pulang ke kampung halaman untuk merayakan bersama. Tradisi lain yang juga sangat dicintai adalah Festival Pertengahan Musim Gugur, yang dirayakan pada hari ke-15 bulan lunar ke-8. Keluarga berkumpul di bawah bulan purnama untuk berbagi kue bulan, minum teh, dan menikmati langit yang berpendar bersama. Anak-anak berparade membawa lentera, sementara orang dewasa ikut permainan rakyat dan pertunjukan budaya. Festival ini juga menjadi waktu untuk bakti kepada orang tua, menghormati orang tua, mengenang leluhur, dan mendoakan orang-orang tersayang agar selalu bahagia. Festival Lampion atau Yuan Xiao menandai berakhirnya musim tahun baru pada hari ke-15 bulan lunar pertama. Desa dan kota di seluruh Tiongkok bersinar dengan lampion warna-warni, permainan tebak-tebakan, tarian naga yang membara, dan pelepasan lampion terbang ke langit. Bola-bola ketan manis yang disebut Tang Yuan adalah makanan khasnya, melambangkan persatuan dan keutuhan keluarga. Tak kalah terkenal adalah Festival Perahu Naga, yang diadakan pada hari ke-5 bulan lunar ke-5.
Festival ini memperingati Qu Yuan, seorang penyair patriotik dari era negara-negara berperang. Orang-orang berlomba perahu berbentuk naga dalam kompetisi yang mendebarkan, dan keluarga menikmati zongzi, ketan berisi manis atau gurih yang dibungkus daun bambu. Daun mugwort dan jimat juga digantung untuk mengusir energi buruk dan menjaga kesehatan. Festival-festival ini lebih dari sekadar hari libur. Inilah tradisi hidup yang menghubungkan generasi, sekaligus memperlihatkan jiwa budaya Tiongkok. Kamu lebih tertarik ikut keseruan percikan air saat balap perahu naga, atau menikmati malam tenang bermandikan cahaya bulan pada festival pertengahan musim gugur? Tulis komentar nomor 3 dan bagikan festival mana yang paling membuatmu kagum. Nomor 2. Biaya hidup di Tiongkok. Tiongkok adalah negara di mana biaya hidup bisa berubah sangat drastis, tergantung kamu tinggal di mana dan gaya hidup seperti apa yang kamu pilih. Di kota-kota megapolitan seperti Beijing atau Shanghai, apartemen satu kamar tidur seringkali berharga antara $600 hingga $900 per bulan, mencerminkan tingginya permintaan serta fasilitas modern. Namun, di kota-kota kecil atau provinsi yang kurang berkembang, kamu bisa menyewa apartemen serupa mulai dari $150 hingga $350, sehingga jauh lebih ramah anggaran bagi kamu yang ingin menabung atau ingin merasakan budaya lokal lebih mendalam. Makanan adalah hal lain yang membuat Tiongkok terasa mengejutkan karena terjangkau. Memasak di rumah dengan bahan segar dari supermarket atau pasar lokal biasanya menghabiskan sekitar $230 hingga $280 per bulan. Makan di luar juga tidak mahal, dengan rata-rata makanan di restoran kasual sekitar $3 hingga $7. Cara yang seru untuk menikmati ragam rasa khas berbagai daerah di Tiongkok tanpa membuat dompet menipis. Transportasi umum sangat efisien dan modern, terutama di kota-kota besar. Kereta bawah tanah dan bus beroperasi sering dan andal, dan hanya dengan $15 hingga $20 per bulan, kamu sudah bisa berkeliling kota tanpa perlu mobil pribadi. Menjaga tubuh tetap aktif juga terjangkau. Biaya keanggotaan gym biasanya berkisar $30 hingga $50 per bulan, dengan peralatan modern, kelas-kelas olahraga, bahkan pelatih pribadi. Secara keseluruhan, rata-rata biaya hidup bulanan di Tiongkok berada di kisaran $880 hingga $1.800, tergantung kota dan gaya hidupmu. Rentang ini memungkinkan kamu hidup nyaman, entah kamu menyukai ritme cepat kota besar atau suasana yang lebih tenang di kota-kota kecil, sambil tetap menikmati perpaduan unik antara kenyamanan modern dan budaya Tiongkok yang tradisional. Nomor 1. Tips penting untuk bepergian di Tiongkok. Tiongkok adalah negara dengan pemandangan alam yang memukau, tradisi yang kaya, dan sejarah yang begitu mendalam. Namun, agar perjalananmu benar-benar maksimal, ada beberapa tips penting yang sebaiknya kamu ketahui sebelum dan selama liburan. Pertama, sebagian besar wisatawan internasional perlu mengajukan visa sebelum masuk. Prosesnya biasanya memakan waktu beberapa hari hingga sekitar 1 minggu. Jadi siapkan dari jauh hari dengan semua dokumen yang dibutuhkan. Paspor yang masih berlaku, foto, rencana perjalanan, dan bukti kemampuan finansial. Setelah berada di Tiongkok, selalu bawa paspor dan juga fotokopinya, karena hotel atau otoritas tempat mungkin akan meminta untuk melihatnya. Tiongkok juga memiliki kontrol internet yang ketat. Jika kamu ingin menggunakan aplikasi internasional seperti Google, Instagram, atau WhatsApp, pasang VPN yang terpercaya sebelum tiba. Pada saat yang sama, unduh aplikasi penting dari Tiongkok. Tianping untuk makanan dan restoran, Baidu Maps untuk navigasi, dan yang paling penting, Alipay atau WeChat Pay untuk pembayaran sehari-hari. Aplikasi ini sekarang mendukung pengaitan kartu internasional, tetapi yang terbaik adalah mengaktifkannya terlebih dahulu. Meski begitu, tetap bawa uang tunai untuk pasar tradisional atau daerah pedesaan dan tukarkan uang di bank atau loket terpercaya agar terhindar dari kurs yang tidak jelas. Karena bahasa Inggris tidak banyak digunakan, terutama di luar kota-kota besar, siapkan beberapa frasa dasar dalam bahasa Mandarin atau gunakan alat terjemahan seperti Google Translate atau Pleco. Menyimpan alamat hotel dalam tulisan Mandarin atau membawa kartu nama hotel yang berisi alamat bisa menjadi penyelamat saat bertanya arah atau naik taksi. Tips lain yang juga sangat berguna, selalu bawa tisu, karena banyak toilet umum tidak menyediakan tisu toilet. Terakhir, sistem transportasi di Tiongkok termasuk kelas dunia dengan kereta cepat, metro, dan bus yang menghubungkan kota-kota secara efisien. Namun, permintaan perjalanan domestik sangat besar, terutama saat Tahun Baru Imlek atau Hari Nasional. Pesan tiket lebih awal dan hindari jam-jam puncak agar tidak terjebak keramaian atau kehabisan tiket.
Jadi, kita baru saja mengungkap 15 fakta luar biasa tentang Tiongkok bersama-sama. Ini adalah negara yang sangat luas, penuh misteri dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Dan siapa tahu, kisah tak terlupakan berikutnya mungkin adalah yang kamu alami sendiri saat pertama kali menginjakan kaki di Tiongkok. Saya harap kamu menikmati video hari ini. Jika iya, jangan lupa klik tombol suka dan berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan video-video seru berikutnya. Dukunganmu membantu kami terus membuat konten yang lebih baik lagi. Pastikan kamu menonton video berikutnya yang muncul di layar. Saya yakin kamu akan menyukainya. Jangan lupa tinggalkan komentar tentang negara mana yang ingin kamu lihat kami jelajahi selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.